Dalam beberapa musim terakhir, performa Arsenal mengalami peningkatan di bawah kepemimpinan Mikel Arteta. Namun, mereka belum berhasil meraih gelar Liga Inggris karena selalu kalah bersaing. Sebelumnya dengan Manchester City, dan musim ini dengan Liverpool. Roy Keane berpendapat bahwa jika Arsenal memiliki pemain sekelas Mohamed Salah, mereka kemungkinan besar akan menjuarai liga. Kalau Salah bermain di Arsenal, mereka pasti jadi juara tahun ini. Dia memang sehebat itu, ujar Keane. Ia juga menyambut baik perpanjangan kontrak Salah, karena menurutnya, kehadiran pemain kelas dunia penting untuk Premier League. Kontrak baru ini diyakini juga berdampak positif bagi para pemain muda Liverpool, karena Salah bisa menjadi teladan yang membantu mereka tumbuh dan berkembang. Pengalaman serta kepemimpinannya di atas lapangan dianggap sangat bernilai bagi tim. Liam Delap baru saja memperkuat Ipswich Town pada musim 2024-2025. Meski ini adalah musim debutnya, sang penyerang berhasil mencetak 12 gol di Premier League. Performa impresif Delap membuat Manchester United tertarik untuk merekrutnya. Setan Merah ingin menjadikan mantan pemain Akademi Manchester City tersebut sebagai ujung tombak baru mereka. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, MU tidak sendiri dalam perburuan ini. Chelsea juga dikabarkan mulai bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Delap. Romano menyebut bahwa Chelsea sadar akan minat MU terhadap sang pemain, dan mereka tidak ingin ketinggalan. Klub asal London itu disebut-sebut telah aktif menjalin komunikasi dengan agen Delap, dan menyatakan minat mereka secara serius. Pendekatan Chelsea dilaporkan menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga saat ini baik Chelsea maupun MU, menjadi dua kandidat terdepan untuk menjadi pelabuhan Delap berikutnya. Andre Onana baru menjalani musim keduanya bersama Manchester United, setelah didatangkan dengan biaya tinggi dari Inter Milan pada 2023. Namun, penampilannya di bawah Mistar masih belum konsisten. Akibatnya, muncul spekulasi bahwa MU berencana melepas sang penjaga gawang pada bursa transfer musim panas mendatang. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa kemungkinan Onana hengkang cukup besar, bahkan MU sudah mengidentifikasi beberapa calon klub baru untuknya. Menurut Romano, sejumlah tim asal Arab Saudi menunjukkan ketertarikan terhadap Onana. Minat ini sebenarnya sudah muncul sejak 2023. Namun kala itu Onana lebih memilih bergabung dengan MU. Kini, 2 tahun berselang, klub-klub tersebut dikabarkan masih berminat, dan siap merekrutnya pada musim panas nanti. Dalam 3 tahun terakhir, Nicolo Barella memainkan peran penting di lini tengah Inter Milan. Gelandang asal Italia itu mampu menjaga keseimbangan permainan Razzurri, berkat kualitas yang dimilikinya. Penampilan gemilang Barella menjadi berkah, sekaligus tantangan bagi Inter, karena klub-klub top Eropa mulai melirik jasanya. Menurut laporan dari Vichages, salah satu klub yang tertarik berasal dari Liga Inggris, yakni Liverpool. Pelatih mereka, Arne Slot, dikabarkan sangat ingin membawa Barella ke Anfield. Slot menilai, kedalaman skuad di lini tengah The Reds masih belum memadai, dan absennya 1 atau 2 pemain bisa memengaruhi stabilitas permainan tim. Karena alasan tersebut, Slot tengah mencari sosok gelandang baru, dan ia melihat Barella sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini tengah Liverpool. Arsenal dan Manchester United sama-sama berencana mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Kedua tim merasa, lini depan mereka kurang tajam dan ingin memperkuat sektor tersebut. Menariknya, keduanya mengincar pemain yang sama, yakni Hugo Ekitike yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Namun menurut laporan Goal International, harapan MU dan Arsenal untuk merekrut Ekitike kemungkinan besar akan sulit. Pasalnya, Frankfurt mematok harga yang sangat tinggi untuk sang penyerang. Klub Bundesliga tersebut dikabarkan menetapkan nilai jual Ekitike sebesar 100 juta euro. Penilaian tinggi ini didasarkan pada potensi besar yang dimiliki Ekitike, serta fakta bahwa kontraknya bersama Frankfurt masih panjang. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa bandrol tersebut sepadan dengan kualitas dan prospek sang pemain. Musim ini, tidak berjalan sesuai harapan bagi James McAtee. Setelah 2 musim dipinjamkan ke Sheffield United, ia akhirnya dipertahankan oleh Pep Guardiola untuk memperkuat tim utama Manchester City di musim ini. Namun kenyataannya, ia masih minim mendapatkan kesempatan bermain. Situasi ini membuat McAtee mulai mempertimbangkan opsi pindah klub pada musim panas mendatang. Bayer Leverkusen pun dikabarkan tertarik memboyongnya. Ketertarikan tim asal Jerman tersebut sebenarnya bukan hal baru, karena mereka sempat mencoba merekrut McAtee pada bursa transfer Januari lalu, meski negosiasi tak membuahkan hasil. Sejak saat itu, Leverkusen disebut terus menjalin komunikasi dengan pihak sang pemain, walaupun belum ada perkembangan konkret antara kedua klub. McAtee sendiri, dikabarkan juga tertarik untuk bergabung dengan Leverkusen. Bahkan, sang pemain mendesak klub untuk menjualnya. Barcelona menunjukkan perkembangan yang cukup pesat musim ini, di bawah arahan Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu berhasil menghidupkan kembali sejumlah pemain muda, dan investasi klub yang sebelumnya stagnan. Sebagian besar usahanya membuahkan hasil, namun hal itu tak berlaku bagi Ansu Fati. Seperti yang sudah diketahui, Fati jarang mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Hansi Flick. Merasa kecewa karena minimnya kesempatan bermain yang diberikan Flick, Fati kini berniat hengkang secara permanen, dan memulai lembaran baru dalam karirnya. Sayangnya, mencari klub baru bukan perkara mudah. Salah satu kendala utama adalah gajinya yang tinggi. Meskipun Barcelona siap melepasnya secara gratis, tetap sulit menemukan tim yang sanggup menyamai nilai kontraknya saat ini. Ditambah lagi,
Fatih sudah beberapa musim tidak mendapatkan waktu bermain secara konsisten, yang membuat masa depannya semakin tidak pasti. Sebuah klub dari divisi Championship Inggris, membuat langkah besar dengan mendatangkan Luka Modric, meskipun bukan sebagai pemain aktif untuk bergabung dengan Nathan Joaon dan rekan-rekannya di lapangan. Swansea City secara resmi mengumumkan, bahwa Modric ini menjadi bagian dari jajaran kepemilikan klub. Ia membeli sebagian kecil saham, dan kini berstatus sebagai investor sekaligus owner, bersama nama-nama seperti Andy Coleman, Brad Cravat, Nigel Morris, dan Jason Cohen. Kehadiran sosok ikonik seperti Modric, diharapkan dapat mendongkrak daya tarik Swansea di kancah internasional. Selain itu, pengalaman Modric yang telah memenangkan 28 trofi bersama Real Madrid, termasuk 6 gelar Liga Champions, juga diharapkan bisa memberikan inspirasi dan motivasi tambahan bagi para pemain The Swans. Striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, kini tengah menjadi sorotan karena performa gemilangnya di Selhurst Park musim ini. Sejumlah klub besar, baik dari Premier League maupun luar negeri, dikabarkan mulai menunjukkan ketertarikan serius terhadap sang penyerang. Dari Inggris, Arsenal disebut sebagai salah satu peminat utama yang tengah memantau situasinya dengan cermat. Namun, persaingan mendapatkan tanda tangan Mateta semakin ketat, setelah Atletico Madrid dilaporkan berada di posisi terdepan dalam perburuan. Menurut laporan terbaru dari Sport, klub asal ibu kota Spanyol itu sangat berambisi untuk memboyong Mateta ke La Liga. Mereka melihat sang striker sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini depan, terutama jika Antoine Griezmann benar-benar meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Manchester United dikabarkan tengah mengamati perkembangan kiper Southampton, Aaron Ramsdale, sebagai solusi untuk mengatasi masalah di posisi penjaga gawang. Ramsdale baru saja mengalami degradasi untuk ketiga kalinya, masing-masing bersama Bournemouth, Sheffield United, dan kini Southampton. Meski timnya terdegradasi, reputasi Ramsdale tetap baik. Mantan kiper Arsenal itu masih dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Inggris. The Sun melaporkan bahwa pengalaman Ramsdale di Premier League menjadi nilai plus di mata manajemen United. Selain MU, West Ham juga menunjukkan minat terhadap Ramsdale, dengan manajer Graham Potter memasukkannya dalam rencana pembangunan tim barunya di London Stadium. Meskipun Al Nassr telah diperkuat sejumlah pemain bintang, Cristiano Ronaldo masih belum merasa puas, dan mendorong klub untuk merekrut pemain top lainnya. Vinicius Junior menjadi incaran utama pada bursa transfer kali ini. Pemain asal Brasil tersebut tampil impresif bersama Real Madrid, dengan kecepatan dan kemampuannya dalam menggiring bola sebagai keunggulan utamanya. Namun, Real Madrid dipastikan tidak akan mudah melepas salah satu aset berharga mereka. Jika upaya mendatangkan Vinicius gagal, Al Nassr dikabarkan telah menyiapkan opsi alternatif yang tak kalah menarik, yakni Luis Diaz. Kabar ini bersumber dari laporan Talksport. Pemain asal Kolombia itu telah membuktikan kemampuannya di Premier League bersama Liverpool, terutama dalam hal mencetak gol dan memberi assist. Kehadiran Diaz, diyakini dapat memperkuat skuad Al Nassr secara signifikan. Ia juga berpotensi membentuk duet mematikan bersama Sadio Mane, mantan rekannya di Liverpool yang kini juga membela Al Nassr. Wojciech Szczęsny bergabung dengan Barcelona pada Oktober lalu, untuk menggantikan Ter Stegen yang cedera. Sejak itu, ia tampil impresif dan belum pernah menelan kekalahan dalam 22 laga bersama tim. Namun, kembalinya Ter Stegen menimbulkan tanda tanya besar, soal siapa yang akan jadi pilihan utama Hansi Flick. Meski begitu, Szczęsny mengaku tidak terlalu memikirkan persaingan tersebut. Ia menegaskan, bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pelatih, dan dirinya siap menerima apapun dengan sikap profesional. "Saya datang ke sini untuk menggantikan Mar musim ini," ujarnya. "Jika Mar sudah kembali dan pelatih memilihnya, saya akan menghormati keputusan itu. Tapi tentu saja saya ingin tetap bermain. Jika keputusan pelatih sebaliknya, saya yakin Mark juga akan menerimanya." Untuk saat ini, menurut Szczęsny, belum ada persaingan nyata, karena Ter Stegen baru memulai latihan, dan belum sepenuhnya kembali ke tim. AC Milan saat ini berada di peringkat 9 klasemen Serie A, tertinggal 8 poin dari Juventus yang menghuni posisi keempat. Situasi ini membuat manajemen Rossoneri mulai mengambil langkah tegas, untuk membenahi performa tim. Salah satu langkah yang direncanakan adalah mendepak pelatih Sergio Conceição pada musim panas mendatang, terlepas dari di posisi mana Milan akan finish di akhir musim nanti. Sebagai bagian dari perombakan, Milan juga berniat menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru. Allegri dikenal sebagai pelatih berpengalaman yang memiliki reputasi gemilang di sepak bola Italia. Ia telah mengoleksi 6 gelar juara Serie A, 5 diantaranya diraih bersama Juventus, dan 1 bersama AC Milan. Dengan rekam jejak seperti itu, kembalinya Allegri ke San Siro bisa menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan Rossoneri. Di tengah musim yang penuh gejolak di kubu Manchester United, Alejandro Garnacho tampil sebagai salah satu dari hanya 2 pemain yang berhasil mencetak lebih dari 10 gol. Sebuah torehan yang mengesankan, terutama mengingat usianya yang masih sangat muda. Meski demikian, performa apiknya belum cukup untuk meyakinkan Ruben Amorim agar memaksimalkan perannya di lapangan. Kontribusinya yang dianggap masih minim, memicu kembali spekulasi mengenai masa depannya, apalagi setelah munculnya minat dari sejumlah klub top Eropa pada jendela transfer musim dingin lalu. Dalam podcast miliknya, Rio Ferdinand menyampaikan pendapat tegas, bahwa langkah terbaik bagi Garnacho saat ini adalah meninggalkan Old Trafford. "Jika saya adalah penasihatnya, saya akan menyarankan dia untuk pergi.
Mereka tidak menempatkannya di posisi terbaiknya, dan sistem permainan saat ini tidak mendukung potensi maksimalnya, kata Ferdinand. Kylian Mbappe mengalami perlakuan keras saat Real Madrid melawat ke markas Alaves pada akhir pekan lalu. Ia kerap menjadi sasaran pelanggaran dan tekanan dari para pemain tuan rumah. Namun, respons Mbappe dalam pertandingan tersebut terbilang tidak biasa. Ia melakukan tackle keras dengan kedua kakinya terangkat ke arah gelandang Alaves, Antonio Blanco, yang membuatnya langsung mendapatkan kartu merah dari wasit. Beruntungnya, hukuman tersebut tidak akan membuat Mbappe absen di partai final Copa del Rey. Menurut laporan dari Marca, Florentino Perez dan Carlo Ancelotti segera berbicara langsung dengan Mbappe usai laga, untuk memberikan dukungan dan menjaga motivasinya. Dalam kemenangan 3-0 Napoli atas Empoli pada hari Selasa kemarin, Scott McTominay tampil gemilang dengan menyumbang 2 gol. Kontribusinya membantu Napoli tetap menjaga jarak dengan pemuncak klasemen. Hingga saat ini, McTominay telah mencetak 8 gol di Serie A musim ini, melampaui catatan 7 gol yang ia buat di Premier League musim lalu bersama Manchester United. Selain itu, gelandang asal Skotlandia tersebut juga telah mencatat 4 assist di Liga, dan 1 gol di ajang Coppa Italia. Secara keseluruhan, McTominay telah terlibat dalam 13 gol musim ini, dengan rincian 9 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Performa impresifnya membuat Napoli semakin optimistis. Mereka kini hanya tertinggal 3 poin dari Inter, dengan 6 pertandingan tersisa. Menariknya, 5 dari 6 lawan terakhir Napoli berasal dari tim papan bawah, dan mereka telah mengalahkan semua tim tersebut di pertemuan pertama musim ini. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, pernah mengungkapkan bahwa melatih Liverpool adalah impian lamanya. Namun, takdir justru membawanya menangani klub rival sekota mereka, Everton. Hal ini disampaikannya dalam wawancara bersama jurnalis Italia, Armando Serroni. Ancelotti mengisahkan bagaimana keinginannya untuk menangani Liverpool tidak pernah terwujud. Ia sempat menjadi kandidat pelatih The Reds, setelah Brendan Rodgers dipecat pada 2015, namun pilihan klub jatuh kepada Jurgen Klopp. Dalam wawancara tersebut, Ancelotti menyatakan bahwa ia pernah bermimpi melatih Liverpool, tetapi kesempatan itu tak pernah hadir. Dulu saya bermimpi melatih Liverpool, tapi pada akhirnya saya malah menjadi pelatih Everton, merasakan langsung rivalitas kedua klub. Dan kini saya justru menjadi penggemar Everton, ungkapnya. Paris Saint-Germain termasuk dalam 3 besar tim unggulan juara Liga Champions musim ini, menurut data dari Opta. Peluang PSG untuk menjuarai turnamen ini sebesar 23,9%. Sedikit di bawah Arsenal yang memiliki peluang 24,5%, dan Barcelona yang memimpin dengan 28,2%. PSG saat ini berada di posisi yang menguntungkan untuk melaju ke babak semifinal. Namun, pelatih mereka, Luis Enrique, tidak nyaman jika timnya disebut sebagai favorit. Menurutnya, Liga Champions selalu penuh kejutan, dan sering menjadi tempat kejatuhan bagi tim-tim unggulan. Jalan di Liga Champions justru dipenuhi oleh tim-tim unggulan yang gugur, ujarnya seperti dikutip dari Tribuna. Kami memang menang di leg pertama perempat final, tapi itu belum menjamin apapun. Kami masih harus membuktikan bahwa kami pantas berada di semifinal, lanjutnya. Manuel Neuer saat ini tengah absen dari skuad Bayern Munich karena cedera yang dialaminya pada bulan Maret lalu. Posisinya sementara ini diisi oleh penjaga gawang muda, Jonas Urbik. Menjelang pertandingan melawan Inter Milan di pertengahan pekan ini, sempat muncul rumor bahwa Neuer akan kembali bermain. Ia memang telah kembali menjalani sesi latihan bersama tim. Namun, Fabrizio Romano membantah kabar tersebut, dan menegaskan bahwa Neuer belum siap tampil dalam laga tersebut. Keputusan untuk tidak menurunkannya, didasarkan pada hasil evaluasi tim pelatih Bayern. Meskipun sudah kembali berlatih, kondisi fisiknya belum dianggap cukup fit. Tim pelatih dan tim medis klub menilai, bahwa memainkan kiper senior itu terlalu berisiko, sehingga ia tidak dimasukkan dalam daftar pemain untuk pertandingan kali ini. Real Madrid saat ini tengah mencari gelandang baru, sebagai pengganti jangka panjang Luka Modric yang usianya semakin menua. Rumor yang beredar menyebutkan, bahwa klub tersebut tertarik merekrut Mick Allister. Gelandang Liverpool itu dianggap cocok untuk mengisi peran Modric, karena penampilannya yang mengesankan di lini tengah. Menanggapi isu tersebut, ayah Mick Allister memberikan klarifikasi. Dalam wawancara dengan Win-Win, ia membantah kabar yang menyebut putranya akan pindah ke Real Madrid. Ia menegaskan, bahwa Mick Allister masih berkomitmen untuk bermain bersama Liverpool dalam jangka waktu yang panjang. Saya rasa, saya tidak perlu mengomentari apa-apa seputar rumor itu. Alexis sangat bahagia di Liverpool, dia masih terikat kontrak di sana, dan ia ingin memenangkan banyak trofi juara bersama mereka, ungkap sang ayah. Aston Villa menjamu PSG di Villa Park pada laga leg kedua perempat final Liga Champions musim ini. Pada pertemuan sebelumnya di Paris, Villa harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-3. Kali ini, bermain di kandang sendiri, Aston Villa menunjukkan semangat juang yang patut diapresiasi. Meski sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Achraf Hakimi di menit ke-11, dan Nuno Mendes di menit ke-27, Villa mampu bangkit. Mereka membalikan keadaan lewat gol-gol dari Yuri Tielemans, John McGinn, dan Ezri Konsa. Namun, kemenangan 3-2 ini belum cukup untuk menyamakan agregat. PSG tetap unggul dengan skor agregat 5-4, dan berhak melaju ke babak semifinal Liga Champions.
Barcelona bertandang ke markas Borussia Dortmund, Signal Iduna Park, untuk menjalani leg kedua perempat final Liga Champions. Pada leg pertama yang berlangsung pekan lalu, Barca meraih kemenangan besar 4-0 di kandang sendiri. Dalam pertemuan kali ini, Dortmund berusaha keras untuk membalikkan keadaan. Serhou Guirassy tampil impresif, dengan mencetak hat-trick pada menit ke-11, 49, dan 76. Namun, usahanya belum cukup, terlebih setelah Rami Bensebaini mencetak gol bunuh diri pada menit ke-54. Meski Dortmund menang 3-1 di laga ini, hasil tersebut tak cukup untuk mengejar ketertinggalan agregat. Barcelona pun melaju ke semifinal Liga Champions, dengan keunggulan agregat 5-3.